Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما نافعا اللهم أحسن قراءتنا كما أحسنت قراءة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن صوتنا كما أحسنت صوت نبينا ورسولنا داود عليه السلام اللهم إنا نسألك صوتا خفيفا شديدا حسنا قويا طويلا كصوت نبينا داود عليه السلام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Lamun asale sunnah mongko wajib mundur saking dine pengamaletan bisa jujur gitu ya. Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wa ha'a hasa ahuttu al haqqu wa sina mustaqima yastu ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا وبينا لن nyatakno sapa sira qalqalan ing qalqalah kewajiban in sakana lamun mati huruf qalqalah kinawaruhan wa in yakun fil waqfi lan lamun ana ing dalem waqaf wacanan kana iku ana abyana ana qalqalahi luwih kenyataan was kasebut namane huruf qalqalah qad pujatin lima ngarep winarah upamane hariq ya qata'una ya sorah muhit fitratallah qarib lah wadribhum marij yaj'aluna bil ibad al wad'a kawaruhan. Yang pertama di sini kita harus menyatakan bahwa ketika kita mempelajari ilmu tajwid maka satu hal yang tidak bisa kita pisahkan di mana di sini ada istilah yang bernama bacaan qalqalah. Bacaan apa? Bacaan qalqalah harus kita jelaskan, harus kita getarkan karena qalqalah itu secara lughat adalah at-taharruk wal idtirab. Yang artinya adalah gerakan dan pukulan ya. Kalau secara istilahinya taqalqulul makhraj hatta yusma'u lahu nibrah qawiyyah, yaitu getarnya huruf yang keluar dari tempat ya, jadi masuk pada makharij sehingga terdengar bunyi yang kuat, gerakan yang kuat ya.
Naber, istilah yang sering digunakan dalam ilmu qiraat itu istilahnya naber. Naber itu dia dikuatkan tapi tidak sampai mengeluarkan pantulan. Nah, kalau dalam istilah qalqalah namanya nabrah qawiyah. Kalau naber saja itu biasanya seperti ada huruf dua yang mati, misalnya huruf wawu bertemu wawu, wawu pertama dia sukun, wawu keduanya wawu biasa berharokat fathah, maka harus dinaberkan. Asawwa, ya, asawwa. Jadi jangan asawu. Biasanya selalu ketukar menjadi bacaan idgham bihunnah, ya. Jadi naber saja, jadi dinaikkan sawwa, jadi itu harus dinaberkan, tidak boleh diasawwa. Ya kadang-kadang dia akan jadi bingung, maka dinaberkan. Nah, itu istilah naber, sering digunakan dalam ilmu qiraat naber, ya. Dalam tajwid kita jarang mendengar istilah itu, ya. Jadi qalqalah taqalqulul makhraj hatta yusma'u lahu nabrah qawiyah. Ya, asalnya daripada at-taharruk, bergetar. Wal idtirab, dipukul. Jadi qalqalah itu harus dipukul. Apa yang dipukul? Suaranya yang dipukul. Ya. Jadi harus diketarkan, harus dicetakkan, harus dipantulkan ketika kita membaca qalqalah, ya. Syaratnya apa? Yang pertama, syaratnya dia kalau mati insakana, ketika sukun, ya, ketika mati huruf qalqalah tadi. Wa in yakun fil waqfi, dan apabila, ya, dia huruf tadi itu dibaca waqaf, kana abyana, maka ono qalqalai lebih kenyataan. Jadi maka akhirnya dari kaidah ini wa bayyinan muqallalan insakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Akhirnya menjadi dua bagian, bahwa qalqalah itu dibagi dalam dua kategori. Kategori yang pertama qalqalahnya sura, kategori yang kedua qalqalahnya kubra. Kategori yang pertama dikatakan sugro kalau hurufnya tadi sukun. Contohnya ya banyak. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib lahum, rib lahum, berarti sukun. Maka bunyi qalqalahnya ba pada lafaz wadrib, maka harus dipantulkan, maka harus diketarkan, maka harus digerakkan. Bunyi pantulannya ribe lahum, itu sukun. Wa in yakun fil waqfi kana abyana, kalau diwakafkan maka bunyi pantulannya lebih dahsyat, lebih kuat, lebih cetha, lebih jelas. Bil ibadi, ya. Bil ibadi ini kan aslinya tidak diwakafkan, tapi ketika diwakafkan maka bil ibad. Jadi gimana? Bil ibad. Qul a'udzu birabbil falaq. Al falaq. Al falaq. Itu jadi kuat karena wakafkan. Kalau tidak diwakafkan tidak berlaku itu. Tidak masuk wa iyyakun fil waqfi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min, kan tidak ada qalqalah karena tidak apa? Iyyakun fil waqfi. Tapi ketika diwakafkan semua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
khalaqe khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barang, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Bukan falaq. Falaq. Barang. Qul a'udzu birabb min waqab. Aja waqab. Waqab. Wa min uqad. Jangan uqad. Wa min, ayo bareng. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wus kasebut namane huruf qalqalah qad bujatin limo ngarfinara. Hurufnya ada 5 macam. Adalah qaf ta ba jim, ba jim dal ta qaf. Arepe ngono Pak, ngapalke sak baju di toko, tak toko sak baju terserah ya. Sing penting huruf li qaf ta ba jim. Khusus qaf dan ta maka ini kuat. Jadi huruf 5 ini ada 2 bagian. Huruf qaf dan huruf ta paling kuat bunyinya, bandingkan huruf ba, jim dan huruf dal. Contohnya tadi kalau qaf dan ta kembalinya huruf o. Khalaqa bukan e. Tapi kalau ba, jim dan dal dia kembalinya ke e bukan o. Aja kuali. Ba ya bacanya tadi ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan o. Wa tab bo. Salah. Wa tab. Tapi kalau qaf maka kembali khalaqa. Bukan khalaqa. Qul huwallahu ahad. Ahad bukan ahado. Ya, itu. Upamane hariqun jadi hariq. Yaqta'un yaqta'un barang hariq ya. Yaqta'un muhit fitrah qarib wadribhum. Dot nggak ada qalqalah, banyakan kamu lupa. Wadribhum ana qalqalah tambah siji dot berarti selain qaf ta ba jim dal. Wah, ini tanpa disadari sering nih dot ini sering menempati posisi huruf qalqalah padahal tidak masuk bagian huruf qalqalah. Jenggengge dhewe ya. Marij yaj'alun bil ibad al wadqu. Ini diantara contoh-contoh daripada bagian huruf qalqalah. Ada berapa tadi hurufnya? Apa saja? Ada berapa macam qalqalah? Yang pertama apa? Yang kedua, syaratnya yang sugro apa? Mati as. Nah, kalau yang kubro mati dibaca waqaf. Wa ha'a hashasa ahadul haqqu. Wa ha'a hashasa ahadul haqqu. Wasina mustaqim yasku lan sine mustaqim
yastuna iku podo tipis wacane, sine iku ne paham tinamune. Yang berikutnya adalah huruf ha. Wahaa, ha lepas, ha yo, ha 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 ha, hi hi hu 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 hu, ha hi hu ha, ha hi hu ha, ha. Sikatan berapa? Sikatan. Sing urung aja minggir-minggir, mampu ya, mangan jengkol nek. Sot sekarang. So. Si. Su. Aja susu. Susu sin. Ya, nganggone sin kudu sot. Nah. So. Su. So si su. To. Titu. To ya. Ko. Kong tiku. Titit ngoten. Arah bener ya. Sa. Sasisu. Susu, sasi, sasa, sin ya, diantaranya huruf sin, ya. Tipis baca biasa. Warok kikiroa, lan siro nipisno arroa ingro, aksarane idamaku sirot tatkalane ajar mengkono ugone. Kazaka ba'dal kasri, sause huruf ajar sekiro kematiane haisu sakanat sekiro kematian illam takun lamun ora ana min qabli harfin isti'la saking sengarepan iku huruf isti'la au kanatil kasrah tuwen kinawaruhan ajarero ya iku laisat aslan tan nono asal engaraban misile rok tipis rizkon qalu rijalun yuhibbuna wa fir riqabi wal gharimina wal fajri walayalin ashrin wa arina manasikana wa angzirin nasa wa dzkurisma misile sangarepe ro ajar wala nasir qad qudir wa ashir lan tipis malih sangarepe ro iku ya ajar upamane khairin lan ghairi khabirin fir'aun miryatin tipis wacana winaca kandel mburine ro huruf isti'ala kaya firqatin, firqasin, mirsadin wacanan ikulah sego dari arep kinawaruhan. Lamun ajar iku arit anane mongko kandel wacane iku upamane iruka'u ini rutabtum lafat wacane amirutabu iku wacan kandel nyatane. Setelah kita mengenal di antara hukum-hukum qalqalah, maka sekarang kita akan belajar mengenal di antara hukum-hukum Rok yang dibaca tipis atau tarkik dan rok yang dibaca tebal atau tafkhim. Apa saja di antara beberapa perbedaan pada rok tarkik dan rok yang tafkhim?
Yang pertama, kita harus membaca ro ini di sini adalah ro yang harus dibaca tipis. Ketika dia ro yang berharokat kasroh, kok huruf ro yang dia berharokat kasroh, maka dia harus dibaca tipis atau tarqiq. Ya. Rijalun la tulhihim tijarah, rijalun. Nah, itu roknya dibaca tipis karena rok kasroh. Sama juga rok kasroh dengan rok kasroh tanwin podo. Jadi kalau roknya kasroh atau roknya kasroh tanwin, yaitu monggo tetap diwaca dengan tipis. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Waqaf di ayat yang ketiga. Berarti yang pertama fajri ro'etar kek sebab kas. Yang kedua ashrin ro'etar tipis sebab kasrotan tanwin. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Ya. Baca bareng. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Watr ro kasrah harus dibaca tipis, tapi karena waqaf maka menjadi tafkhim. Yang pertama, setiap kali ada ro yang kasroh atau yang kasroh tanwin, maka di situ wajib dibaca dengan tarqiq alias tipis. Yang kedua, sause huruf ajar sekira kematian, hurufnya di situ apa? Ro sukun didahului kasroh. Fir'auna sama Fir'auna, nggak boleh fir'auna, nggak boleh, karena roknya sebelum rok yang sukun tadi ada kasroh, maka harus dibaca dengan tipis. Udah, ini diantara beberapa hal yang dicontohkan di sini. Pun kalau di bawah yang berikutnya sengarepe ro iku ya ajar. Contohnya misalkan khairin, ya, atau soirin. Sebelum ro yang apa? Sebelum ro yang apa? Kasroh tanwin tadi ada ya, maka dibaca apa? Tipis. Tapi ini berlakunya bukan hanya khusus kasroh tanwin saja. Kalau soirin atau khairin atau khobirin, kalau dibaca wasol tentu dia tidak berubah, tetap selamanya dibaca dengan tarqiq. Nah, tapi kalau ro ini dia dibaca waqaf dan roknya bukan rok kasroh tanwin, maka kembali kepada kaidah awal, rok tersebut ketika dibaca waqaf maka menjadi roknya tarqiq atau tipis. Khairin tidak masalah, mau dibaca waqaf tetap tipis, mau dibaca wasol tetap tipis. Tapi nek khairun kalau dibaca wasol menjadi tebal, tapi kalau dibaca waqaf menjadi tipis. Khair begitu. Baik run ataupun rin tidak ngaruh. Maka yang ketiga, ro hidup didahului ya sukun yang dibaca waqaf. Yang terakhir yang di paling belakang itu, kalau ada ro hidup didahului huruf mati selain ya sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh, maka dibaca waqaf. Itu kaidah yang paling
yang paling terakhir. Ya. Tapi di sini tidak disebutkan dengan jelas ya. Ini hanya sekedar contoh daripada di antara beberapa jenis ra yang dibaca tipis, yaitu tiap kali ada ra yang kasroh, tambahannya juga ra yang kasroh tanwin. Yang kedua ada ra sukun yang sebelumnya ada kasroh, dan yang ketiga ketika ra yang entah itu berharokat fathah tanwin kah, kasroh tanwin kah, dhammah tanwin kah, kalau dia dibaca waqaf maka dia tetap akan menjadi dibaca tarqiq. Sementara kalau seperti lafadznya khairun ketika wasal maka dia tetap kembali kepada hukum asalnya, yaitu ra-nya dibaca tafkhim. Tapi kalau dibaca waqaf lafadz khairun, lafadz khabirun, dia ketika diberhentikan maka kembali dibaca menjadi tarqiq. Paham? Adapun yang kedua adalah ra yang dibaca tebal atau tafkhim. Kalau di sini dicontohkan huruf-huruf yang dia sebelumnya kasrah tapi dia bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la itu jumlahnya ada berapa? Ada 7. Apa saja? Kha, shad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Nah itu kalau ada kalimat-kalimat yang bertemu dengan huruf-huruf isti'la yang seharusnya ra tadi dibaca tipis, seperti contohnya apa? Lafadz firqatin ya. Lafadz apa? Firqatin atau firqin atau firqun itu sama. Ra-nya berharokat apa? Firqatin itu ra-nya berharokat apa? Sukun. Sebelum ra sukun ada harokat apa? Maka wajib dibaca tipis atau tarqiq. Tapi bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la yang apa ini? Qaf. Kalau bertemu ra sukun yang sebelumnya kasrah bertemu huruf isti'la qaf, maka yang harusnya dibaca tipis akan menjadi tebal. Contoh lain, qirtasin, barang qirtasin, ra-nya sukun didahului kasrah bertemu huruf, maka harus dibaca tebal, tarqiq, tafkhim. Tebal apa tarqiq? Tebal, ora tarqiq, harus dibaca qirtas, barang. Contoh lain, mirsad, ra-nya didahului kas bertemu huruf istilahnya apa? Shad. Maka yang awalnya tarqiq menjadi tafkhim, dan yang lain-lain ketika bertemu huruf yang 7 tadi yang seharusnya dibaca tipis maka menjadi kecuali apa? Kecuali lafadz firqin, kecuali lafadz firqatin, kecuali firqun. Nah itu bisa 2 wajah ya. Wajah pertama kalau inut siapa? Imam Makki itu bisa dibaca dengan tarqiq. Tapi kalau ikut Imam Abu Amr Ad-Dani bisa dibaca dengan tafkhim. Kalau bingung melu Makki apa Ad-Dani iki, maka ambil dua-duanya. Karena pada lafadz firqun ini ra sukun didahului kasrah yang bertemu huruf qaf itu bisa biasa dengan 2 wajah, bisa tipis, bisa tebal. Ora usah melu-melu bingung iki sapa iki, tebal apa tipis, bisa semuanya, khusus pada kalimat ini tok. Tapi kalau mirsad, qirtas yang asalnya tarqiq kembali menjadi tafkhim, sebabnya dia ra sukun yang didahului kasrah bertemu huruf isti'la. Tadi yang kecuali huruf qaf saja bisa 2 wajah. Gampang ngeling-elingne ngono. Kok enek sing qaf huruf isti'la qaf bisa 2 wajah. Nah sekarang di antara pembagian dari ra yang dibaca tebal apa?
Nah, yang depan kan tidak disebutkan, hanya sekedar contoh di antara ro yang dibaca tipis. Apa roknya? Roh atau kasroh tan. Maka secara otomatis karena harokat itu hanya 3. Harokat yang bisa menghidupkan kan 3. Fathah, kasroh, dhammah. Yang kasroh sudah diambil tarkik, secara otomatis fathah dan dhammah itu diambil bagian menjadi tab. Ono wae aja mau takokke iki dasare ora ono. Ora usah ono. Sebab harokat hanya 3 yang bisa menghidupkan tadi. Nek sukun itu kan dia mematikan. Hal-hal yang hidup dimatikan oleh harokat yang bernama sukun. Tapi kalau fathah, kasroh, dhammah itu yang menghiasi. Maka itu juga untuk memudahkan. Yang demikian juga zaman Kanjeng Nabi dulu tidak ada itu fathah, kasroh, dhammah itu tidak ada. Ya, biyen dengan cara yang dulu, tidak seperti sekarang fathah ini di atas. Jer kalau ini iki. Ngisor berarti kasroh. Ya, nek dhammah ini berarti nyelekunteng ini iki. Nah, atau apes ya. Apes. Dulu masa kecil saya masih belajar begitu. Alif fathah a, alif kasroh i, alif kasroh u, a i u. Bien. Tapi ku serodo apik nih. Pakai bahasa Indonesia. Ya. Biar sebelum ke situ alif jabar a, ya. Alif ajar i, alif apes u, a i u. Jabar, ajar, apes. Ana jabare, ana ajare, ya. Jabar, ajar, apes. Jabar apa? Fathah. Ajar apa? Apes apa? Kamu mengalami enggak? Ora, ya. Mim jabar ma, tak jabar ta, mim apesmu, matamu. Jabar ajar. Zaman kecil saya masih merasakan tuh jabar ajar apes, jabar ajar apes. Ya. Wis rada modern fathah, kasroh, dhammah. Sekarang jarang, sekarang berdoa langsung muni ya. Kharaja, doroba, kharaja, dakhala wa kharaja, mlebu metu. Wis penak saiki. Tiap kali ro yang fathah atau dhammah semua berarti dibaca tafkhim. Termasuk yang kedua, tiap kali ada ro sukun yang kemudian sebelumnya fathah atau dhammah juga dibaca tafkhim. Ro yang sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh yang harusnya dibaca tipis karena dia ada hamzah wasol, maka dia juga bisa menjadi dibaca tafkhim. Ro yang sukun didahului kasroh yang bertemu huruf isti'la yang harusnya dibaca tipis maka menjadi tebal. Soalnya itu di antara beberapa contoh-contoh ro yang dibaca tipis dan ro yang dibaca tebal. Misile ro tipis. Sekarang kita contohkan lagi, kembali ke atas, baca bareng-bareng. Rizqa, yo. Rizqa, rijalun, wa fil riqab, wal gharimina, wal fajri, wa layalin ashrin, wa arina, wa anzirin nas, wadhkur ismallah, nasir, udir, ashir, shir, ayo ashir, kudir,
Khair, khair, ghair, khabir, miryatin, miryatin. Nah, itu diantara beberapa yang dibaca di TV. Yang dibaca kandel, firqatin, qirtasin, mirsadin, irka'u, inirtabtum, amirtabu, irji'i. Faslun nyata akan tafhim di kawaruhi. Ikilah kalam ulama Arab berkahi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.